negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan roda pendidikan di atas muka bumi ini, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Selawat beriring salam tanpa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperkenalkan kita ilmu pengetahuan dengan sedemikian canggihnya sehingga sampai detik ini kita bisa menikmatinya dengan berbagai macam sarana yang sangat menunjang kehidupan kita, dan semoga semua ini bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Amin. Kata-kata penghormatan kami kepada Bapak penyelenggara acara ini, dan kata-kata penghormatan kami kepada Ibu Kepala SDN Negeri 12 Sawang yang telah hadir bersama kita di tempat yang sangat berbahagia ini, dan kata-kata penghormatan kami juga kepada Bapak Ibu yang telah berhadir menyelenggarakan, ikut berpartisipasi menyelenggarakan acara diseminasi penerapan budaya positif. Dan saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan acara yang pertama untuk memberkati acara kita pada hari ini. Mari sejenak kita membaca doa di dalam hati. Semoga acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Hati. Selesai. Dan untuk melanjutkan acara selanjutnya, mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Harap kepada hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Dan untuk acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 12 Sawang, yaitu Ibu Noni SPJ. Kepada Ibu dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati yaitu kepada Bapak Saifuddin selaku penyelenggara kegiatan diseminasi budaya positif ataupun penerapan budaya positif. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 12 Sawang. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberi sedikit kata sambutan dari saya. Memang budaya positif ini adalah sangat penting sekali, yaitu untuk meningkatkan nilai karakter pada sekolah kita ini. Seperti biasanya, pendidikan karakter sangat penting untuk siswa kita, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya, budaya positif di sini juga kita sudah melaksanakan dari yang pertama kegiatan kita masuk sekolah, yaitu anak-anak beserta guru saling salam. Itu salah satu adalah budaya positif. Selanjutnya, budaya positif juga kita laksanakan dari hari Sabtu sampai dengan dari Senin sampai dengan hari Sabtu, ya. Nah, yang pertama kalau hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara, selanjutnya hari Selasa senam, hari Rabu literasi, selanjutnya kalau hari Kamis kami SD Negeri 12 Sawang yaitu melaksanakan Asmaul Husna. Selanjutnya hari Jumat kami melaksanakan Yasin bersama, dan untuk hari Sabtu kami melaksanakan salat Tuhan anak-anak. Nah, di sini juga budaya positif ini juga untuk meningkatkan soft skill siswa. Apa itu soft skill? Soft skill adalah kepribadian siswa. Ya, kepribadian siswa ini kita didik semaksimal mungkin untuk mereka nanti ke depan mau menjadi apa? Pasti dia punya cita-cita. Dengan kita terapkan soft skill ini di SD, maka insya Allah ke depan mereka akan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang mempunyai kepribadian yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu kita, Ibu SPD yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara tunggal presentasi di diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin SPD. Kepada Bapak Saifuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari buat langkah yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran,
sehingga kita telah berkumpul pada tempat SD Negeri 12 Sawang yang kita cintai bersama ini. Kemudian selawat beriring bernadakan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah menarik umatnya dari alam gelap gulita, yang telah membawa umatnya kepada alam terang benderang seperti kita rasakan pada saat-saat yang berbahagia ini. Juga beliau telah memperbaiki sebanyak mungkin manusia, diperbaiki akhlakul karimah. Tujuannya adalah untuk saling menghormati di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah kita juga yang telah hadir pada ruangan forum ini, yang telah mendukung saya selaku CGP Angkatan 9 pada tahun ini dalam guru penggerak. Semoga apa yang kita cita-citakan ke depan insya Allah berhasil. Kemudian yang saya hormati kepada ibu-ibu, bapak-bapak juga yang telah hadir dalam ruangan dan forum yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud hari ini saya untuk mempresentasikan tentang diseminasi penerapan budaya positif yang kita curahkan kepada anak-anak kita yang ada di SD Negeri 12 Sawang yang kita cintai bersama ini. Kemudian kepada MC atau protokol yang telah memberikan waktu, yang telah memanggil nama baik saya di hadapan yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud hanyalah untuk menyampaikan sedikit oleh-oleh. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk khususnya bagi pribadi saya dan kepada Bapak Ibu sekalian yang terhadir pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang mulia, saya ini yang berdiri di depan ibu ini adalah bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang tinggi ilmunya, tetapi saya ingin mencoba apa yang telah saya dapatkan dalam selama 2 bulan yang saya ikutkan dalam CGP Angkatan 9. Selama lebih kurang 2 bulan saya ingin mempresentasikan dan ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di SD Negeri 12 Sawang yang kita cintai bersama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Ibu hari ini? Kita semangat gak? Alhamdulillah semangat. Ya, alhamdulillah kita hari ini semangat. Jadi sebelum kita menerangkan tentang budaya positif, terlebih dahulu kita mencerminkan yang bahwa pendidikan ini adalah sangat penting. Pendidikan ini adalah yang diutamakan di dalam kehidupan manusia zaman dari dulu sampai sekarang. Pernah kita temukan, pernah guru besar pernah mewasiatkan, wahai anak-anak bangsa, tuntutlah ilmu. Ilmu adalah kepentingan hidup kamu di masa depan yang akan datang. Yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan, seorang guru besar Ki Hajar Dewantara mengatakannya bahwa sekolah itu merupakan rumah yang kedua bagi si siswa dan siswi yang ada di tempat pendidikan. Itu guru besar kita yang mengatakan. Sekolah itu nomor 2 tempat belajar siswa-siswi kita, sehingga sudah patutnya seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Jadi Ki Hajar Dewantara guru besar
Melibatkan yaitu mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya, agar benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan subur. Artinya apa? Dalam pendidikan ini kita adalah seorang pendidik, seorang yang mencerdaskan anak bangsa dan bangsa ke depannya, nusa dan bangsa. Maka kita harus mencurahkan ilmu kepada anak-anak yang ada di tempat pendidikan. Sebagaimana yang telah kita pelajari juga, anak itu ibu bapak, anak itu lahirnya dari pertama itu ibarat kain yang putih, remang-remang. Jadi dengan lahirnya, dengan ibaratkan kertas putih yang tadi, berarti masih kosong. Kita mengucapkan kembali yang seperti tadi guru besar kita mengatakan, Ki Hajar Dewantara, untuk mencerdaskan anak bangsa untuk kedepannya. Berarti kita seorang pendidik harus memberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukannya untuk manfaat sendiri. Jadi baiknya kita tanam sekarang, kedepannya insya Allah bagusnya kita yang penting, hasilnya juga mantap. Kalau dari sekarang kita menanam benih-benih pendidikan, ilmu yang kita curahkan kepada anak bangsa di tempat pendidikan, insya Allah kedepannya akan berhasil pada anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini adalah seorang guru. Di tempat sekolah kita ini kita sudah melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu sudah ada kegiatan. Yang pertama pada hari ini yaitu tentang tujuannya pendidikan. Tujuannya pendidikan. Coba ibu bapak lihat. Di sini saya tampilkan yang pertama tujuannya pendidikan. Nah, ada di antara ibu bapak yang tahu apa tujuannya pendidikan? Ada pendapat? Apa tujuannya pendidikan dia? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang lain? Menuntun anak supaya anak itu ada perubahan, baik itu sikap maupun akhlak mereka. Iya, menuntun anak untuk berubah. Karena kita tahu yang bahwa zaman sekarang Ki Hajar Dewantara mengatakan anak itu adalah menuntut, bukan menuntut. Itu perbedaan kata. Bukan kita menuntut, tetapi menuntut anak yang sekarang. Kita dalam pelajaran ini adalah berpihak kepada murid. Itulah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita berkuasa lagi, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di lingkungan kita, Bapak sekalian. Itulah tujuan pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini seperti kepala sekolah kita mengatakan tadi, kita telah menerapkan yang bahwa tentang budaya positif. Ya Bu,
Apa itu budaya positif, Ibu? Bapak Ibu, ada yang tahu? Kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita sehari-hari. Yang lain pasti bisa. Apa itu budaya positif? Jadi kebiasaan kita sehari-hari, kita pernah melakukan gotong royong bersama-sama antara satu dengan yang lain. Tapi kita bisa berbangga lagi ya bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil latar Pancasila itu Bapak sekalian. Itulah budaya-budaya positif yang kita curahkan kepada anak-anak kita yang ada di tempat pendidikan khususnya di SD Negeri Gola Sawang yang kita cintai bersama ini. Itu adalah budaya positif. Nah, inilah budaya-budaya positif. Telah terjawab tadi yang bawah. Di dalam budaya positif itu ada timbulnya lagi konsep utama budaya positif. Nah, ini saya tampilkan. Ada konsep utama budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif di sini ada 7 macam Bapak Ibu. Konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi kebutuhan guru. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Saya pernah membuat Ibu Kepala kemarin tentang keyakinan kelas bekerjasama dengan siswa-siswi yang ada di kelas 6 itu. Kemudian tentang restitusi posisi kontrol guru. Bagaimana seorang guru itu bisa menghadapi siswa yang bermasalah itu dengan cara yang lemah lembut, ilmu yang dibawakan oleh guru besar kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi di antara ketujuh ini Bapak Ibu sekalian, berarti kita harus tahu ya bahwa telah mengetahui bahwa konsep utama dalam budaya positif itu ada 7 macam. Misalnya keluarga soal, ada berapakah konsep utama dalam budaya positif? Itu jawabannya adalah 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi kebutuhan guru. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi yang kita buatkan kepada anak kita di tempat pendidikan Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi oleh demikian, di situ juga pernah menjelaskan yang bahwa bisa Ibu baca di sini perubahan paradigma belajar. Tentang perubahan paradigma belajar. Tadi ada 7 macam. Bisa Ibu lihat di sini terbukti yang bahwa tentang perubahan paradigma belajar dan masa sekarang. Tadi ada 7. Di sini bisa menjelaskan yang bahwa bisa menjelaskan tentang konsep utama budaya positif. Yang telah saya tampilkan ini bisa dijelaskan yang bahwa konsep yang paling utama yaitu tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma. Kemudian di situ ada lagi yang bawah. Di bawahnya udah bisa Ibu baca.
ataupun saya yang baca? Next. Sudah jelas. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, di sini ada satu gambar genggaman tangan. Itu sangat bermakna dan ada artinya. Kalau kita bacakan bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka Anda adalah tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Bisa nggak Ibu? Coba Ibu buat genggaman tangan seperti yang ada saat ini. Kuat. Yang menjadi pertanyaan, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Kemudian tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Si boleh membujuk, mengobjek, menerangi, menggoda, menggelitik, bahkan penawar Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Itu apa artinya? Siapa? Ini ada pertanyaan ini. Siapa yang bisa membuka tangan yang digenggam ini? Diri kita sendiri. Diri sendiri. Hebat. Berarti orang lain tidak bisa membuka kecuali pada diri kita sendiri. Tangan yang kita gempal yang bahwa bisa kita membuat, yang membuka adalah pada diri kita sendiri. Hebat. Memang itu hebat sekali. Kemudian selanjutnya ada juga ini artinya bahwa tentang pengontrol kita, ya, pengontrol kita. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang maksud dengan disiplin positif? Tepat waktu, Taat aturan, tanggung jawab, bekerja sama, mandiri, kejujuran, yang lain. Apa makna disiplin? Nah, di sini ada juga, ya. Nah, di sini ada juga tentang disiplin positif. Nah, di sini ada juga disiplin positif. Disiplin. Tadi apa? Nah, maknanya ya. Nah, di sini kepatuhan. Berarti kalau kita pelajari dari sini yang bahwa itu ada 4. Bisa kita kuatkan bahwa kata berasal dari bahasa Latin. Discipline. Apa itu betul? Discipline artinya disiplin, yang artinya belajar. Berarti dalam kita menuntut pendidikan ini adalah dalam pendidikan belajar itu ada kata-kata disiplin, diulang kata-kata disiplin. Itu tentu sama kita yang kita curahkan kepada anak-anak kita. Bagaimana itu disiplin? Siswa itu bisa menjaga. Setelah seperti yang kita ibaratkan, guru itu adalah ibarat petani. Apa yang kita tanamkan itu yang kita petik. Bagus sekali kita tanamkan, akhirnya panennya juga akan menghasilkan yang memuaskan kepada. Yang kedua,
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Jadi sebelum kita murid kita bersendirian, mari kita disiplinkan dari kita masing-masing. Tidak patutnya bahwa kita belum mempunyai ilmu untuk mencurahkan kepada murid, kita sedangkan ilmu masih kurang. Guru itu adalah budak ilmu. Di dalam budak itu adalah banyak ilmu. Bermacam-macam ilmu yang kita serahkan kepada anak diri kita untuk meneruskan masa depan yang akan datang kepada ibu sekalian. Kemudian disiplin tadi membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum telah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi anak-anak kita akan menerangkan kata disiplin itu. Kemudian di sana ada juga tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita jelaskan dengan kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada di sana penguasaan. Di sini ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa terima kasih, kemudian ada kebebasan, kemudian yang keempat ada kesenangan, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu bertahan hidup. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jadi kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu semua untuk melakukan usaha yang terbaik dan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bermacam-macam. Kadang-kadang timbullah kasus, bermacam-macam kasus yang timbul baik di perjalanan sekolah ataupun di lingkungan yang lain, lingkungan masyarakat. Itu adalah tergantung pada kita yang memberikan kepada anak-anak didik kita yang kita cintai bersama selama ini. Jadi dalam kasus ini ada kasus juga Bapak Ibu. Ini ada kasus. Kita cek apa ada kasus yang ada terjadi di tempat pendidikan kita di selama ini. Kalau memang ada kasus yang sama yang terjadi di tempat kita ini, itu kita yang mengupas sesajanya biar tidak terulang lagi dalam kasus itu. Di sini Ibu Lia guru kelas 6 SD. SD mana? SD Permai. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Jadi beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering kali meminta bakal makan yang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kiranya alasan guru melakukan hal itu apa? Ini kita angkat kasus. Kasus saya angkat ya bahwa seorang ibu ini guru kelas yang ada di SD Rumah. Ini dalam kasus. Bisa kita buktikan ya bahwa bahwa itu ada. Inilah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi dalam kasus itu apa tujuannya? Di dalam kehidupan ini adalah semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari yang ini, Bapak Ibu sekalian, saya naik lagi. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari itu bagaimana, Ibu Bapak? Bagaimana, Ibu Bapak? Masih semangat kan? Ibu Bapak masih semangat? Alhamdulillah. Yuk, ataupun begini aja. Untuk lebih semangat lagi, kita breaking dulu gimana? Setuju? Ayo. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita sama-sama breaking dulu ya, Ibu Bapak. Nah, ayo kita mulai. Berarti kita breaking dengan apa ya? Lagu satu yang sekalian dengan apa yang kita paparkan hari ini, ya Bapak Ibu. Maaf Ibu Bapak, boleh kita berdiri sejenak? Boleh. Ayo, terima kasih Bapak. Kita mulai dari sekarang Bapak ya. Berarti saya hitung ya. Dari 3, 2, 1 ya. Dari 1 mulai kita mulai. 3, 2, 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Alhamdulillah. Luar biasa. Silakan dibukakan dulu kembali Bapak sekalian. Luar biasa ya. Ibu Bapak yang ada di SD di Dola Salam, termasuk kepala sekolah juga MC juga hari ini luar biasa dalam training yang kita tampilkan hari ini. Nah, jadi itu selanjutnya berarti coba ibu perhatikan di sini ada yang pertama, semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Di sini ada 3. Berarti yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi apa? Motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal. Apa itu eksternal Bapak Ibu? Di luar lingkungan. Berarti kalau kita belajar tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila ia tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Jadi pertanyaannya, yang apa yang maksud dengan eksternal? Di luar kita. Di luar kita. Terima kasih Bapak Ibu. Yang lain? Boleh kita katakan ya bahwa sama juga. Berarti di luar kita itu sama dengan dorongan dari orang lain, bukan niat hati kita sendiri. Itu motivasi eksternal. Jadi apabila timbul dengan motivasi eksternal tersebut bukan niat, misalnya seorang siswa ingin bersekolah dengan niat dia sendiri,
itu jangan. Berarti kalau seorang siswa, orang masyarakat pernah mengatakan, nah kamu kenapa nggak sekolah? Tidak mau. Berarti dorongan dari orang lain, dari masyarakat dua itu ke bawah, pergilah kamu ke sekolah. Walaupun dia dalam kata itu pernah menasihatnya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kita yang akan datang. Berarti itu dorongan dari orang lain. Kemudian ada juga ini sama juga ya, motivasi eksternal. Motivasi internal. Jadi bismillah. Kemudian ada juga dari diri sendiri, yaitu motivasi internal, tujuannya di sisi positif. Disitulah ada niat sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu boleh kita lihatkan tentang restitusi posisi kontrol ya. Ada 5 tentang restitusi posisi kontrol. Inilah. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Itu mana yang baik Bapak Ibu? Teman, Pak, kalau menurut saya Ya. manajer, Pak. Manajer. Iya. Yang lain? Teman juga teman. Yang lain? Yang lain? Yang telah 5 ini 1, 2, 3, 4 dan 5 mana yang terbaik? Manajer, Pak. Manajer. Ya, itu yang kedua ya. Yang terbaik adalah nomor 5, manajer. Di antara 5 itu. Kalau pemantau itu nyata, bukan asal-asalan. Berarti kalau manajer itu yang terbaik. Kemudian kalau teman itu guru yang melakukan siswa sebagai teman. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu harus ada jawabnya. Kemudian yang satu itu penghukum. Kita seorang diri langsung menghukum. Kita tidak selidiki dulu apa kasusnya. Langsung kita menghukum siswa yang bersalah itu. Nah, berarti yang telah 5 itu yang terbaik adalah manajer Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini ada satu video Bapak Ibu. Kita renungkan bersama-sama. Ada satu video di sini. Tolong Ibu simak baik-baik. Nanti mungkin ada kesimpulannya di sana. Ya Bapak Ibu. Ini ada video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu posisi yang manajer tadi ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi
mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan Salam bahagia Ibu dan Jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat lebih kurang dari beberapa menit tentang apa tadi, yang satu video tentang satu kasus yang dihadapi oleh siswa, apakah boleh kita angkat yang bahwa di situ yang bahwa bisa dijelaskan dengan tentang langkah-langkah keyakinan kelas kita yang ada kita terapkan di kelas. Yang paling terbaik di sana yang bahwa coba ibu pikirkan bahwa ya tadi hasil dari video tadi, hasil setelah kita nonton tadi, apakah itu ada menyangkut dengan keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Jadi langkahnya di situ ada langkah-langkah yang restitusinya. Di sini ya, yang terakhir ya. Keyakinan kelas ini yang terakhir. Di sini kita jelas-jelas melihat bahwa langkah-langkah restitusinya. Yang pertama ada 3. Yang pertama, langkah-langkah restitusinya itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu artinya bagaimana? Ada bisa jawab bagaimana itu menstabilkan identitasnya? Menstabilkan identitasnya itu berarti bisa kita menenangkan. Apakah kita yang menenangkan itu dengan pikiran yang tinggi seperti yang tadi yang jadi pokok itu? Jangan langsung kita menganggap siswa itu salah. Jangan langsung kita menunjuk bahwa siswa itu kamu itu salah. Tetapi kita harus menstabilkan identitasnya, yaitu menenangkan siswa yang bersalah dari Bapak Ibu. Kemudian ada juga validasi tindakan yang salah, yaitu penyadarkan siswa. Apa itu? Validasi tindakan yang salah itu kita menyadarkan siswa yang tersebut. Jangan langsung kita ambil tindakan. Berarti kita harus menggunakan kata-kata itu menyadarkan siswa. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu menyalahkan keyakinan. Menyalahkan keyakinan. Tanyakan pada siswa itu, yang kamu lakukan itu apa benar atau salah, ataupun ada menyangkut dengan keyakinan yang kita sepakati di dalam kelas kita. Itu tentang menanyakan keyakinan. Perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Benar atau salah? Oh, misalnya dia jawab benar.
Kita kuatkan lagi yang bawah. Itu kan kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh dirubah-rubah Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang pertama, menenangkan siswa, yang kedua menyadarkan siswa, yang ketiga yaitu menanyakan kepada siswa itu pekerjaan yang tadi apa itu keyakinan kelas. Kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas benar atau salah. Itulah Bapak-bapak. Jadi itu yang namanya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Cara penilaian kita menilaikan siswa bagaimana. Yang intinya yang bahwa itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan nusa dan bangsa ke depannya adalah. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu kita pada di sini saja. Di mana ada kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada SD Negeri 12 Sarawang ini dan terutama kepada Ibu Kepala SD Negeri 12 Sarawang Ibu Noni SPD yang juga memberikan luang waktu untuk saya lebih kurang hari ini 1 jam. Uksikum binafsi kita bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik. Apakah anak-anak SD dan di 12 tahun hari ini semangat? Oke. Untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Gimana? Setuju anak-anak? Mari kita extracting dengan lagu Tepuk Satu dimulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap belajar, tepuk bagus, melihat, mendengarkan, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi, aku konsentrasi, karena aku ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan, siap. Oke, terima kasih anak-anak hebat semua ya. Jadi untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baik bagusnya kita membacakan doa bersama-sama. Tolong ketua pimpinkan doanya. Kita mulai dari sekarang. Bismillah. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Gimana? Setuju? Ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Ya? Nah, jadi Bapak hari ini akan membagikan kertas ini. Ya? Kesepakatan kelas kita ini. Nah, jadi Bapak bagikan, kalian tulis di kertas. 1 orang 1 lembar. Setelah kalian tulis tentang membuat keyakinan kelas kita hari ini, kalian nanti baru bangun ke sini tempel. Dah, setuju? Bagikan. Ini berapa orang tadi? Ya. Dan untuk itu kita sini beda, biar ada timnya nanti. Kepada dalam saya, gimana dalam sehat? Nah. Satu.
Gak apa-apa, ini saja. Tulis yang kalimat tadi yaitu membuat gaya penentuan. Setelah kalian tulis, kalau sudah siap, baru kalian bangun di depan satu persatu tempel di sini. Dimulai dari sekarang. Ada yang sudah siap? Sudah, silakan bangun. Tempelkan. Satu dulu. Oke, silakan duduk. Yang lain, silakan.